Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jovita Khairunisa, nomor absen 20. Nama saya Muhammad Ifrah Rizky, nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan ujian praktik PPKN KD 4.4, yakni membacakan dan memperagakan cerpen yang berjudul Bahasamu Bukan Bahasa Persatuan Kita, bersumber dari gurupenyemangat.com. Selamat menyaksikan. Hari itu hari Minggu dan semenjak pagi langit tampak malu-malu untuk memamerkan warna birunya. Malahan, sebujur awan kelam yang semakin bangga dengan gelapnya pagi. Tidak jauh dari pandangan mata, di sebuah kursi yang sederhana, duduk seorang pemudi. Dia sendirian dan sebenarnya darah muda itu sedang menunggu temannya yang sedari pagi mengaku akan berkunjung ke rumah. Tak berselang lama, teman pemudi itu tiba dan langsung menyapanya dengan semangat. Alin, aduh sudah lama ya ya. Maaf tadi tuh bonyokku tuh belum pulang dari rumah nenek, jadi aku harus nunggu mereka pulang ke rumah dulu deh. Oh alah, begitu kisahnya. Kalau tidak mengapa Dika. Boyok tuh maksudnya apa? Aduh Alin, kamu tuh kok nggak gaul banget sih. Bonyok itu artinya bokap dan nyokap. Aneh-aneh saja sih singkatanmu. Padahal kan tinggal sebutkan saja kata orang tua. Sudah menunggu lama, Alin malah dibuat semakin kesal dengan sikap dan penggunaan bahasa yang digunakan oleh Dika. Alin merasa bahwa singkatan-singkatan semacam itu hanya sekedar bahasa sok gaul. Apalagi hari itu sedang ada peringatan Hari Sumpah Pemuda. Pada ikrar yang ketiga dikatakan bahwa pemuda dan pemudi Indonesia itu punya janji yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sontak saja gaya si Dika terang menodai dan bahkan melukai bahasa yang menjadi identitas bumi pertiwi. Ya? Bagaimana dengan pengumuman lomba baca puisi Sumpah Pemuda pada hari Kamis kemarin? Dengar-dengar kamu dapat juara 2, Cemeu. Oh iya, baru malam tadi pengumumannya. Alhamdulillah aku dapat juara 2. Dika, Cemeu itu apa lagi sih? Maaf Alin, kamu masih belum tahu. Cemeu itu artinya correct me if I'm wrong. Oh. Artinya beritahu aku bila aku salah. Alin hanya mengangguk sembari tersenyum. Biar bagaimanapun, Dika adalah teman sekaligus sahabat yang senantiasa menemaninya, entah itu dikala suka maupun duka. Alin tidak ingin mencela sahabatnya lebih jauh, karena dia tahu Dika sedang berusaha belajar bahasa Inggris demi menggapai cita-cita kuliah di luar negeri. Oh iya Dika, pada peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini, kamu ikut lomba dan kegiatan apa saja? Kegiatannya. Sebenarnya aku mau ikut banyak lomba sih. Aku mau ikut lomba pidato. Tapi aku nggak begitu paham bagaimana kisah dalam Kongres Pemuda. Aku ingin ikut lomba cerdas cermat, masih sama saja. Aku tidak percaya diri bahwa aku bisa menang dalam lomba-lomba itu. Oh alah, ternyata seperti itu. Ya sudahlah, paling tidak tahun depan kamu wajib ikut ya. Masa dengan kegiatan bersejarah untuk bangsa sendiri, kita enggak untuk berpartisipasi. Katanya berjiwa nasionalisme, katanya cinta tanah air. Jangan-jangan kamu kemarin tidak ikut upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di sekolah ya? Ayo. Iya, aku bangun kesiangan waktu itu. Karena aku kira bakal telat, terpaksa deh aku izin sakit. Nah kan. Alin menghela nafas lebih panjang dari biasanya. Ia pun semakin kesal dengan sikap dan tingkah Dika. Sebagai seorang pemuda, Dika seharusnya ikut berpartisipasi terhadap kegiatan yang bertajuk nasionalisme. Oh iya Dika, kamu jadi mampir ke rumahku kan? Kalau begitu nanti kita makan jagung bakar bersama sambil melihat swasta mita di tebing belakang rumahku ya. Soalnya tadi aku sudah melihat perakiraan cuaca dan katanya malam ini akan cerah. Jadi kita bisa melihat swasta mita yang bagus pasti. Oke, siap, laksanakan. Alin, swasta mita itu apa sih? Apa sama seperti singkatan LOL, Living Out Loud? Atau Unhappy Without You? Lah, kamu ini sebenarnya orang mana sih? Orang Indonesia atau orang Inggris yang nyasar? Swasta mita itu artinya pemandangan yang indah di langit ketika matahari sedang terbenam. Oh alah, gitu. Kok aku baru tahu ya? Memangnya itu bahasa apa sih? Aduh, itu bahasa Indonesia, Bang Ganteng. Oke. Aku baru denger loh. Ternyata bahasa Indonesia juga terdengar indah dan artinya luar biasa ya.
Tentu saja. Aku tes kamu sekali lagi ya, Dika. Kamu tahu tidak apa itu arti arunika? Duh, apa itu Alin? Sepertinya bahasa Spanyol ya? Aku belum lancar. Nah kan, lagi-lagi tidak pernah dengar. Arunika itu bahasa Indonesia, yang artinya cahaya matahari yang muncul bersamaan di saat matahari terbit. Wah, aku tak menyangka ternyata bahasa kita seindah itu. Dika pun terkagum-kagum dengan dua diksi yang diucapkan oleh Alin. Dia merasa malu terhadap diri sendiri. Selama ini ia merasa bangga karena hafal begitu banyak singkatan gaul dalam bahasa Inggris. Baginya sih keren, tetapi tidak lebih keren daripada bahasa Indonesia. Dika, karena kita ini adalah pemuda harapan bangsa, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk merawat, melestarikan, dan mencintai bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Karena dengan bahasa persatuan inilah kita yang berasal dari berbagai macam suku, budaya, dan berbagai bahasa bisa kembali bersatu. Kalau bukan kita yang melestarikan dan mencintai bahasa kita, lantas siapa lagi? Kita boleh kok belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea. Namun kita juga harus bisa mempergunakannya di waktu dan tempat yang tepat agar bahasa Indonesia kita tidak tenggelam dan hilang karena kita terlalu sering menggunakan bahasa asing. Begitu ya. Siap Alin, terima kasih telah menyadarkanku. Engkau benar-benar sahabat terbaikku. Saat ini juga aku ingin belajar lebih banyak tentang bahasa Indonesia. Alin dan Dika pun kembali ceria seiring dengan kabar langit yang mulai memamerkan cerahnya. Mereka bersiap-siap untuk memetik jagung di kebun dan segera menanti datangnya swastamita.